bahagianya, bukan main senengnya si Fulan. Karena apalagi ini yang di hadapan beliau orang yang sangat didolakan, orang yang sangat dicintainya, orang yang sangat dirindukannya. Gimana nggak nangis, gimana nggak bahagia? Diam terpaku sambil nangis saking senengnya. Seandainya baginda Nabi Muhammad ketuk pintunya ini rumah, diketuk pintunya, maka itu rumah pintunya akan jatuh, akan roboh. Kenapa? Saking ini rumah, saking jeleknya, saking reyotnya bu, saking gak punyanya ini orang. Lalu bagaimana? Saking girangnya, saking bahagianya ini si Fulan. Lalu diajaknya baginda Nabi Muhammad ke dalam rumah. Sesampai di dalam rumah, ibu bapak, kalau kita ini miskin, kita nggak punyanya kita, semiskin-miskinnya kita, mungkin tikar itu ada, betul nggak bu? Segap punyanya kita, tikar pasti ada, betul nggak? Ini dalam rumah di beliau ini tidak ada tikar, jangankan kursi yang mewah, tikar pun tidak ada. Ini orang bingung mau ngasih duduk Nabi di mana? Bingung, cuman beralasan pasir. Ini rumahnya alasan cuman pasir, lantainya dengan pasir. Tapi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diambil sorbannya oleh Nabi, digelar sorban Nabi, lalu Nabi persilahkan duduk pada si Fulan. Padahal ini si Fulan punya rumah. Wahai saudaraku, duduklah. Si Fulan dia tidak mau. Tidak ya Rasulullah. Lalu baginda Nabi duduk duluan. Diajaklah si Fulan yang tadi duduk di sorban baginda Nabi. Sesudah duduk saking asiknya ngobrol, saking asiknya berkata sama Nabi, saking asiknya lupa kalau dia ini tidak menawarkan air minum. Kata Nabi begini, ya Fulan, apakah ada air minum? Aku haus. Ya Allah, aku lupa saking asiknya ngobrol dengan wahai Nabi. Lalu ke dapur, padahal ini seorang ini luar biasa. Di dapur dia cuman ada segelas air putih doang. Tidak punya apa-apa lagi, cuman ada segelas air putih. Diambillah oleh dia, lalu dibawa ke baginda Nabi. Ya Rasul, minumlah. Diminum oleh Nabi. Sesudah diminum, kata baginda Nabi, karena tahu di belakang rumahnya ada buah anggur. Ada buah anggur di belakang rumahnya. Wahai Fulan, wahai saudaraku, aku sangat pengen sekali makan buah anggur. Kata si Fulan, ya Rasul, ada di dapurku buah anggur. Dibawa buah anggur tersebut kepada baginda Nabi Muhammad, ditawarkan kepada baginda Nabi. Ya Rasul, silahkan makanlah anggur ini. Singkat cerita bagaimana? Itu buah anggur dipetik, dimakan oleh Nabi. Sambil dimakan itu buah anggur, Nabi lihat wajah si Fulan sambil makan buah anggur tersebut. Nabi senyum, makan buah anggur, Nabi senyum lihat wajah si Fulan alaihi wasallam. Habis semua buah anggurnya. Lalu bagaimana? Singkat ceritanya, baginda Nabi pamit pulang dari rumah si Fulan. Sesudah keluar dari rumah si Fulan, bagaimana? 10, 7, 8, 11 langkah dari rumah si Fulan. Itu di belakang Nabi ngikutin semua binatang melata. Keluar dari rumah si Fulan yang tadi, dari rumahnya keluar ngikutin baginda Nabi, binatang melata, ular, kelabang, kalajengking dan sebagainya keluar dari rumahnya berhamburan. Di tengah perjalanan itu binatang melata ditelan oleh pasir, ditelan oleh tanah, hilang sekejap. Luar biasa. Lalu bagaimana? Ada apa pertanyaan? Ada pertanyaan di situ. Pertanyaannya bagaimana? Sahabat bertanya kepada baginda Nabi, wahai Nabi, wahai Rasul, boleh nggak saya bertanya kepada engkau wahai Nabi? Ada apa wahai sahabatku? Begini ya Rasul, begini. Apa? Tadi kan kita datang silaturahmi ke rumah saudara yang di sana si Fulan, betul. Dan yang masuk ke rumah si Fulan itu kenapa cuman sebagian sahabat? Nabi senyum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa begitu tadi engkau memakan buah anggur,
biasanya kami ikut makan. Ini jangankan kami makan, ditawarin pun tidak oleh dirimu wahai Nabi. Ada apa? Begitu. Nabi jawabannya cuma senyum. Nabi senyum pada sahabat. Begitu sahabat bertanya kepada baginda Nabi, baginda Nabi Muhammad senyum. Jawabannya, ya Rasul, kenapa engkau senyum? Ada apa? Kata baginda Nabi begini. Yang pertama, nih, ini jadi ilmu buat kita. Perhatikan dengan baik. Yang pertama nih. Yang pertama, nah, seandainya kata baginda Nabi,